selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, Amin. Selamat pagi Pak Pagi Yusak. semuanya. Selamat pagi Bu Titi. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman. Ada yang menulis username YW2 Shalom, CCMI Shalom, Pak Henry Shalom, Bu Wanda, Pak Budi Utomo Shalom, Bu Foni Shalom, Bu Esterlin Shalom, Bu Safira Mujiem Shalom, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton Shalom. Semua yang sudah bergabung di pagi hari, good morning, Shalom. Yuk kita baca Ibrani 11 ayat 1 sampai 8. Ibrani 11 ayat 1 sampai 8. Ibrani 11 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Amin. Amin, amin, amin. Kita sekarang merenungkan tentang lompatan iman. Anda semua pasti adalah orang-orang beriman. Amin. Mempunyai bapak iman, yaitu Abraham, ya. Iman, kita baca Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar ya dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Yaitu keselamatan ya. Semua orang mengharapkan hidup selamat ya. Keselamatan. Kemudian dikatakan di sini iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat keselamatan itu hari ini. Kita tidak melihat selamat itu yang modelnya kayak apa. Tetapi kita percaya bahwa kita mengikut Tuhan dan kita percaya bahwa kita pasti diselamatkan. Nah, itu adalah iman ya. Hari ini kita tidak bisa melihat iman itu karena belum terbukti. Karena itu harus dibuktikan ya. Iman itu harus dibuktikan. Ada iman tanpa perbuatan, dikatakan mati, iman yang mati ya. Ada yang perbuatan tanpa iman, ya itu pun sia-sia ya. Jadi iman harus identik dengan perbuatan. Iman harus dikerjakan di dalam perbuatan ya. Kalau kita beriman bahwa hari ini kita sehat, nah kita percaya bahwa kita sudah disembuhkan. Kita punya iman bahwa aku sudah sehat. Amin. Walaupun mungkin sehat itu masih belum dirasakan ya. Masih ada bindeng, masih flu. Apalagi pagi-pagi tadi ternyata di doa fajar tahu-tahu sudah hujan ya. Hujan sudah membasahi bumi dan saya membuka jendela sangat dingin ya. Jendela di depan, kalau di belakang sih gak terlalu dingin ya karena dikelilingi bangunan. Tapi ketika jendela kamar depan itu saya buka dan saya melihat itu tetesan air hujan, itu sangat dingin. Nah, apakah kita punya iman bahwa siang nanti panas ataupun sore nanti tidak hujan ya? Karena kami akan mengadakan atau mengadakan pernikahan ya, pernikahan jemaat hari Minggu sore ya. Dan itu separuh ruangan itu kalau hujan itu rembes saudara ya. Karena nggak ada atapnya. Jadi yang separuh itu terlindung, yang separuh terbuka. Ini menuntut iman ya. Ini menuntut iman. Hujan. Pengharapannya tidak hujan ya. Tetapi hari ini mendungnya sudah abu-abu sekali ya. Sudah mataharinya malu-malu. Tidak tahu nanti siang ada sinar matahari atau tidak. Ya tentunya karena sudah separuh tertutup ya sudahlah. Tetapi tentu akan terganggu ya. Baju kalau basah ya apa? Baju pengantinnya kalau basah ya apa? Ya kita punya iman supaya tidak hujan. Biar dipol-polno hari ini hujannya, besok hari Minggu sudah terang tidak hujan. Nah itu iman. Kalau saudara berdagang, saudara harus punya iman, bener nggak? Iya. Kalau enggak punya iman, enggak usah berdagang ya. Lebih baik sudah tidur aja di rumah, tarik selimut ya. Yeah. Tapi kalau saudara berdagang, saudara harus punya iman. Ini payu enggak dijual, ini laku enggak dijual. Ini Pak Gem buka toko apa enggak? Ini hujan. Buka toko pastinya. Ya. Kita imannya ada pelanggan yang datang. Ya, ada orang yang butuh ya. Ada orang yang butuh. Walaupun hari hujan, kalau butuh itu ya pergi aja ya untuk berbelanja. Nah, yang saya kasihan itu yaitu para pedagang sayur yang buka lapak di pinggir jalan ya. Mereka tentunya sudah belanja kulaan jam 2 pagi.
harus dijual, kalau enggak kan busuk itu sayur, ikan dan daging semua busuk. Tapi hari ini enggak kondusif ya. Tentunya orang enggak berbelanja ke pasar kalau enggak ada pesanan gitu ya. Kalau hanya untuk kepentingan pribadi rasanya ya ditunda dulu lah, nanti supaya enggak hujan baru pergi ke pasar kan gitu. Kecuali ada pesanan catering dan sebagainya. Nah inilah perlu lompatan-lompatan iman dalam hidup ya. Kita ini perlu beriman setiap hari, setiap saat ya. Jadi kalau kita melihat tayangan Antartika Barat ya, yaitu 700 ekor penguin yang masih baru berusia 6 bulan. Lah, dia berada di tepi tebing es yang 15 meter di atas muka laut ya. Tentunya dingin ya di Antartika ya. Tapi ada satu penguin yang berani untuk loncat ya dan melakukan lompatan menyelam ke dalam air es. Sebetulnya penguin ini kalau baru belajar berenang itu enggak jeru-jeru ya, enggak dalam-dalam. Tapi ini nekat ya. Penguin muda ini biasanya hanya melompat ke beberapa meter saja untuk berenang pertama kali. Tapi lompatan yang menantang maut telah dilakukan dan semuanya ikutan. Ada satu yang ikut terjun. Ya, nah itu terekam oleh kamera National Geographic biasanya begitu ya. Nah, lompatan buta penguin-penguin tadi ke dalam keadaan yang masih asing itu mirip dengan apa yang terjadi ketika kita mempercayai Yesus demi memperoleh keselamatan. Bener gak? Ya. Kita percaya buta. Nah, bonek ya. Kita percaya buta bahwa kita pasti selamat. Ya, percaya buta. Gak usah mikir ya. Nah, di sini penulis kitab Ibrani berkata dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi, kita baca sekali lagi. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah ini ya. Jadi iman Henok menyenangkan hati Allah. Ayat 6 kita baca. Ayat 6, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi Henok ini luar biasa ya. Bagaimana ia dapat menyenangkan hati Allah sehingga ia terangkat hidup-hidup. Dunia belum pernah melihat sesuatu seperti air bah ya. Tetapi Nuh dengan mata iman taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya ya. Di dalam ayat 7 kita baca. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin, amin, amin. Abraham taat kepada Allah sehingga ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 8. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Amin. Amin, amin, amin. Jadi ketika kita pertama kali memutuskan untuk percaya kepada Yesus, itu karena iman. Ada amin? Amin. Di saat kita ini mengikuti Yesus, iman kita mengalami ujian, kita mendapat tantangan,
kemudian kita mengingat bagaimana Allah telah menolong tokoh-tokoh di dalam Alkitab, maka kita pun sebenarnya tidak tahu ya alasan cara Allah bekerja bagaimana, tetapi kita mempercayakan hasilnya itu kepada Allah. Amin. Jadi di dalam kehidupan ini kita adalah dikatakan orang-orang yang beriman. Nah, kapan iman Anda menghasilkan perlindungan Allah atas diri Anda? Percaya kepada Yesus menyebabkan Anda mendapat perlindungan ya. Dan bagaimana Anda melihat bahwa Allah itu bekerja dalam hidup kita karena iman kita ya. Banyak hal dalam kehidupan kami itu karena percaya, karena iman ya. Hidup kami bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya. Itu sangat penting ya. Jadi ketika kita mau menolong keluarga kita, ketika kita mau berjuang untuk keluarga kita harus memiliki iman ya. Tanpa iman tak seorang pun akan berkenan kepada Tuhan. Kita punya iman bahwa semua pasti akan baik. Semua pasti akan baik. Kalau kita melihat latar belakang ya, tentu kita akan pesimis ya. Tidak mungkin, mustahil. Kita siapa? Kita punya latar belakang keluarga yang bagaimana. Tetapi ingat, hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Dan hidup kita, hidup dengan iman, itu hidup untuk masa depan ya. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancangan Allah dalam kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan ya. Bukan rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ayo kita miliki iman. Jangan senantiasa berkancang kepada yang lalu ya. Hidup kita adalah hidup yang baru. Setiap hari baru. Ketika saya buka jendela, saya katakan, saya serap hari baru. Saya serap berkat-berkat baru. Saya melihat langit yang cerah. Walaupun mendung, saya melihat di balik mendung ada Tuhan ya. Yang siap memberkati kita. Siapa yang membuka jendela, membuka pintu, diberkati. Amin, saudara-saudara. Jadi ada harapan-harapan baru. Saya melihat bunga tabebuya kuning sudah berbunga ya. Ini padahal bulan Mei ya. Memang musim semi ya. Tentu di negara-negara 4 musim, waduh bunga-bunganya semarak nggak karu-karuan ya. Depan banyak bunga. Di depan rumah kami saya yang menanam itu ya, tabebuya kuning itu sepanjang jalan itu, sehingga rontokannya itu jadi kuning ya. Kapan hari ada mobil kuning yang parkir, kemudian bunganya rontok kuning, seluruh jalanan jadi kuning, jadilah kuning semuanya ya. Sungguh itu meraati ya, sungguh itu menghiburkan hati ya. Sungguh itu sesuatu yang waktu kami menanam itu kan tidak kelihatan ya. Dia bunganya warnanya apa kita nggak lihat. Tetapi ketika sudah menjadi pohon gede, senantiasa berbunga, setahun 2 sampai 3 kali berbunga, itu sungguh luar biasa. Dan di depan kami tanam pohon yang wangi, kemuning ya. Nah, bulan Mei mereka syarat dengan bunga yang harum. Kalau keluar masuk rumah itu bau harum. Ingat firman Tuhan ya. Kita itu membawa bau harum Kristus ya. Jangan sampai orang takut sama kita karena kita berbau yang tidak enak. Tetapi ayo kita seperti bunga-bunga yang diciptakan Tuhan itu. Amin. Kupu-kupu yang datang meraburkan bubuk serbuk daripada bunga-bunga itu. Ya, bunga-bunga itu kan diserbukkan oleh kumbang-kumbang itu ya. Nanti sebentar lagi mereka berbiji-biji merah ya. Biasanya saya kumpulin terus saya tabur dan
bertumbuh ya, ada anaknya gitu ya. Jadi beranak pinak gitu ya. Ayo kita berbuah bagi Tuhan. Kita punya iman bahwa kita semua akan baik-baik saja. Amin. Hari ini yang menghadapi banyak masalah dalam hidup, katakan, aku buka pintu, aku buka jendela, masalah-masalah yang jelek berlalu, masalah-masalah baru yang indah menghampiri aku. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus. Ya, kita harus mempunyai iman yang positif. Iman di dalam Tuhan Yesus. Sehingga semuanya yang kita imani itu menjadi kenyataan ya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman ya nanti hanya kita bisa melihatnya, buktinya itu kita bisa lihat karena iman kita ya, kita akan mengalaminya. Apa yang kita harapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mengajarkan kami untuk kami mempunyai iman, pengharapan dan kasih, sehingga di dalam hidup kami selalu ada hal-hal yang positif yang kita harapkan terjadi. Kita imani semuanya menjadi baik dan semuanya baik adanya di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, kami berdoa kalau cuaca sangat dingin pagi hari ini karena sudah hujan dan matahari enggan memunculkan dirinya karena awan. Tetapi kami percaya hari-hari cerah akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, yang ada masalah sudah mendapatkan jalan keluar. Ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah karena iman percaya kami. Karena kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kami diselamatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami semuanya supaya mereka semua selamat, baik dalam pelayanan, baik dalam pernikahan, dalam urusan bisnis dan segala macam yang terjadi. Tuhan bekerja memulihkan, memberi kedamaian, memberi kemajuan iman dalam kehidupan kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. See you on Monday guys. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap kuat, bersemangat. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Besok kita ke gereja masing-masing ya. Haleluya, puji Tuhan.